Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nandia Alwahda, kelas 7B Ilmu Komunikasi. Di kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai rangkuman hasil dari jurnal yang telah saya baca. Pertama-tama izinkan saya untuk melakukan share screen terlebih dahulu. Baik, di presentasi yang ini berjudul Strategi Komunikasi Publik Kemenkes RI dalam membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk vaksinasi COVID-19 melalui model SOSTA. Dan dalam jurnal ini memiliki penulis yang bernama yaitu Rain Gunawan dan dengan Ahmad Tomen. Pada pendahuluan di jurnal ini membahas mengenai COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 telah menimbulkan berbagai krisis di Indonesia. Bahkan kini, beberapa negara telah mengalami gelombang ketiga pandemi COVID-19 di mana angka persebaran dan keterjangkitannya masih sangat tinggi. Pemerintah telah mencanangkan dan menggalakkan pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 sebagai salah satu langkah untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Agar program vaksinasi ini dapat berjalan sukses dan mencapai target yang telah ditetapkan, tentunya diperlukan strategi komunikasi publik yang bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Banyaknya pemahaman yang keliru tentang vaksinasi COVID-19, berbagai pro kontra di masyarakat, dan juga banyaknya informasi palsu atau hoax terkait vaksin COVID-19 merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi publik yang telah diterapkan oleh Humas Kemensi RI dalam upaya membangun partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berperan serta aktif pada program vaksinasi COVID-19. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu paradigma konstruktif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif memandang objek sebagai sesuatu yang dinamis. Hasil konstruksi pemikiran dan interpretasi terhadap gejala yang diamati serta utuh karena setiap aspek dari objek itu mempunyai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan ini merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas Kemenkes dalam upaya menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk ikut program vaksin ini adalah dengan memberikan informasi dan edukasi melalui kampanye vaksin dengan menggunakan strategi komunikasi publik melalui berbagai media dan melibatkan pergerakan atau pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi Pentalix, Kampanye vaksin ini dilakukan dengan menggunakan berbagai media, baik media berbayar, media milik sendiri, ataupun media gratis yang diperoleh dari hasil kerjasama dengan berbagai elemen. Humas Kemenkes menggunakan model SOSTAK untuk menyusun strategi komunikasi, yaitu melalui tahapan situasi analisis, objektif, strategi, taktik, aksi, dan controlling. Melalui tahapan tersebut, maka strategi komunikasi bisa lebih terarah dan dilakukan secara optimal. Dan penanganan berita hoax juga digencarkan untuk menangkis isu negatif tentang vaksin sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang vaksin. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai leading sektor dari pelaksanaan vaksinasi COVID-19 memiliki Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat yang berfungsi sebagai humas pemerintah untuk mengkomunikasikan program vaksinasi COVID-19. Biro Komunikasi telah menetapkan strategi komunikasi publik dalam upaya memberikan informasi kepada masyarakat sekaligus mengedukasi masyarakat tentang vaksin COVID-19. Strategi
strategi komunikasi publik yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode SOSTAK yang dipopulerkan oleh PR Smith. Kunci dari komunikasi publik ialah adanya pemahaman maksimal dari publik yang menjadi target sasaran, khususnya terkait dengan substansi pesan yang disampaikan dalam komunikasi publik. Selain pemahaman pesan, hal lain yang juga penting terkait komunikasi publik ialah kemampuan untuk membendung hoax. Komunikasi publik yang efektif akan mampu mengimbangi beredarnya informasi palsu, disinformasi, dan isu yang salah terkait suatu hal. Baik, sekian dari presentasi pertama ini. Sekiranya ada perkataan yang salah, saya mohon dimaafkan. Dan selanjutnya izinkan saya untuk mempresentasikan rangkuman hasil dari yang telah saya baca di jurnal yang kedua dengan judul Problematika Penggunaan New Media WhatsApp di kalangan lansia sebagai media bertukar pesan di era digital. Dan dalam jurnal ini penelitinya ialah bernama Rosa Wuryanti dengan Poppy Febriana. Pendahuluan dalam penelitian ini membahas mengenai di era digital membuat segala hal dalam kehidupan menjadi serba digital. Hal ini membuat segala aspek kehidupan menjadi lebih efektif dan akan memudahkan para penggunanya. Sebagian besar masyarakat sudah memiliki perangkat telepon genggam dengan berbagai macam kepentingan, mulai dari membaca berita, belanja, memesan layanan pesan antar, belajar, media sosial, permainan, hingga bertukar pesan. Pada saat ini, salah satu media bertukar pesan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah WhatsApp. Dikutip dari data Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, berisikan bahwa penggunaan internet di Indonesia terdapat 171 juta atau 64,4% menggunakan media internet, di mana 171 juta warga Indonesia, 83%-nya menggunakan WhatsApp. Dari sekian banyaknya pengguna WhatsApp itu berasal dari berbagai kalangan usia, baik anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Terlebih, media komunikasi yang digunakan untuk bertukar pesan layaknya WhatsApp merupakan media utama bagi sanak keluarga yang terpisah jarak agar tetap dapat saling bersilaturahmi dengan kakek atau neneknya. Namun, masalah muncul ketika kemajuan teknologi yang begitu cepat membuat para lansia gagap akan kemajuan teknologi tersebut. Hal ini menimbulkan beberapa problematika tersendiri. Beberapa hambatan yang dialami lansia dalam menggunakan teknologi khususnya WhatsApp yaitu mulai dari hambatan interpersonal, hambatan struktural, dan hambatan fungsional. Di dalam penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui problematika penggunaan WhatsApp di kalangan lansia sebagai media pertukar pesan di era digital. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori fenomenologi Albert Schweitzer. Memiliki konsep berasumsi bahwa seseorang bertindak dengan dorongan serta bermotif untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau in order to motive. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika yang dihadapi lansia dalam penggunaan media, khususnya WhatsApp itu cukup kompleks. Problematika tersebut mencakup hambatan-hambatan selama penggunaan media WhatsApp, baik hambatan interpersonal, struktural maupun fungsional. Namun di balik hambatan-hambatan tersebut, lansia juga merasakan manfaat dari penggunaan new media tersebut. Manfaat dari penggunaan WhatsApp yang para lansia rasakan antara lain adalah dapat berkomunikasi dan tetap terkoneksi dengan sanak keluarga yang berada jauh dari mereka serta menjadi media mencari informasi instan saat sedang mencari tahu informasi terbaru. Saat mencari tahu informasi tertentu. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini mengatakan bahwa media komunikasi, terutama WhatsApp, memainkan peran
peran penting sebagai media bertukar pesan, pembentukan relasi sosial hingga sumber informasi instan bagi para lansia. Namun, dalam penggunaannya terdapat dorongan dan hambatan yang menyertai yang dirasakan para lansia. Dalam perspektif yang menganggap WhatsApp sebagai kebutuhan menjadi dorongan bagi para lansia terus rela belajar menyesuaikan diri dalam menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut. Baik, sekian. Terima kasih eh, hasil. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sekian presentasi dari saya mengenai dua presentasi yang telah saya lakukan. Sekiranya perkataan saya terdapat salah-salah kata atau terdapat kata-kata yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Baik, sampai jumpa.